Orang tua cungkring, tapi tangannya tuh seperti ini. Iya, Jadi kayak mencakar. iya, bener. Dan kukunya pun panjang, kukunya panjang. Giginya tajam-tajam. Matanya tuh merah. Rambutnya juga segini. Panjang gitu. Ya, tapi apa? Yang setengah ada badannya, tapi ke bawah itu cuma organ. Ternyata dia itu yang suka bikin kecelakaan di situ. Ketika dia biasanya orang kecelakaan kan ada darah kan ya. Nah, dia suka banget sama itu. Dia tuh bilang gini ke saya, lalekno jenengku, lalekno wajahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat untuk direkam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Halo Kak Rizky. Halo Mbak Arum. Selamat malam. Malam. Kita ketemu lagi Kak. Iya. Oke Kak Rizky, malam ini mau cerita apa nih Kak? Melanjutkan dari cerita yang kemarin sih Mbak. Jadi cerita kemarin itu, ini saya ketemu sosok ini beberapa kali. Setiap saya lewat di situ pasti saya ketemu. Mungkin ini udah yang ketiga kalinya. Saya kemarin ketemu beliau. Dia ini di tempat, di rumah, bekas rumah yang udah nggak kepake. Ini bukan rumah sih, tapi kayak bekas itu loh, rumahnya diesel, ya. Rumahnya diesel di sawah itu, tapi agak panjang sih. Nah, di situ sosoknya orang tua cungkring, tapi tangannya tuh seperti ini. Jadi kayak mencakar. Iya, bener. Dan kukunya pun panjang, giginya tajam-tajam. Matanya tuh merah, rambutnya juga segini, Panjang gitu. ya. Tapi apa? Yang setengah ada badannya, tapi ke bawah itu cuma organ. Yang atas kayak manusia, setengah manusia, terus bawahnya. Ketika saya konfirmasi sama bule saya yang lebih tahu, ternyata dia itu yang suka bikin kecelakaan di situ. Kayak mengalihkan fokus orang yang lewat situ. Soalnya saya lihat dia itu sering kayak berdiri di tengah-tengah, tiba-tiba kalau kayak gitu dia lewat gitu. Soalnya di situ ada jembatan, ada jembatan kecil soalnya juga, dan ada bambu-bambu juga di situ. Dia biasa lewat di situ, dan ketika itu biasanya orang kecelakaan kan ada darah kan ya. Nah, dia suka banget sama itu. Oh iya Mbak, ini awal mula ketemunya kapan nih kira-kira? Seingat saya, pertama kali saya ketemu dia itu, ini nggak full ya, kemarin tuh yang pertama kali ketemu cuma wajahnya doang. Itu ketika saya kelas 3 SMA, akhir SMA pokoknya. Saya kan sering main sama teman saya yang rumahnya deket situ. Jadi tiap lewat gitu ya kelihatan doang sampai tiba-tiba kemarin yang ketiga kalinya dia ngasih tatapan yang kayak nakal banget. Bukan nakal sih, kayak gini ya, gitu. Mengejek gitu. Ya ngejek banget sama itu. Tangannya gini. Terus dia ngasih cerita dikit. Kok bisa cerita itu? Apa mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Tapi
sebelum dia cerita itu dia bilang gini ke saya, Gimana? wani ora we. Terus ya saya Berani. bilang berani kan, berani. Tapi ternyata lebih nyeremin kan. Terus habis itu saya stop kan, udah nyampe rumah itu sempet saya demam 2 hari. Terus setelah itu ya udah saya udah nggak mau lagi komunikasi sama dia. Itu emang sakitnya gara-gara ketemu itu apa gimana? Kalau sakitnya gara-gara itu kurang memahami ya kalau itu. Mungkin ya karena capean juga bisa kan. Tapi kalau ketika saya yang terakhir kali benar-benar itu waktu dia mau cerita, kayak energinya tuh Kayak besar, lebih besar gitu. lebih besar, dan tapi lebih ke negatifnya. Benar-benar negatif. Soalnya dia tuh kayak nakal jahat gitu loh. Dia minum darah orang yang kecelakaan di situ. Oh ya, Kak Rizky kok bisa menyimpulkan kalau itu aura apa negatif apa positif itu gimana? Kelihatan kan dari muka dia sama cerita dia, terus apa sih kegiatan dia kayak gitu. Iya Kak, ini kalau sosok ini dulunya pernah kecelakaan juga di situ apa memang benar-benar dari bangsa gitu apa gimana tuh? Kalau untuk itu kurang paham ya, tapi dia emang tempatnya di situ. Dia itu suka jahat dan jahil. Penguasa di situ emang itu. Kalau penguasa bukan sih, dia ada lain yang penguasanya. Mereka itu kan punya tempat sendiri-sendiri sih, walaupun kalau di satu tempat ada beberapa itu selagi tidak bertabrakan atau tidak bermusuhan, it's okay. Memang di situ. Iya, memang di situ tempat dia. Dia kan suka jahil, karena suka jahil itu. Jadi ya terus faktor apa? Memang konsumsi dia ya itu tadi, darahnya orang kecelakaan itu tadi. Tujuannya iya. Apa itu tujuannya? Kok bisa Tujuan mencelakakan orang? ya itu karena jahil, satu jahil, dua dia memang butuh itu tadi darahnya. Awalnya sih aku kurang yakin kalau dia yang jadi penyebab kecelakaan, yang sering jadi penyebab itu. Terus saya tanya ke bule untuk mengkonfirmasi benar nggak sih bule, dia ini sering menyebabkan atau menghilangkan fokus orang-orang yang lewat di situ. Soalnya emang jalan itu benar-benar gelap kan, di pinggir sawah sih itu, sebelum ke pemukiman. Terus bule bilang iya itu emang bener, dia tuh jahil, dan ya itu emang konsumsi dia itu jalannya sebenarnya halus ya di situ. halus, bagus kok jalannya. Tapi banyak terjadi kecelakaan juga sering. di situ. Kira-kira berapa tuh? Kalau jumlahnya tuh pasti banyak sih. Kalau berapanya itu aku nggak tahu. Cuma emang sering aja di situ. Orang kalau kecelakaan biasanya kan ada darahnya, luka atau apa sampai meninggal gitu kan. Ya. Berarti ini Kak Rizky sering ya lihat yang kayak gitu di jalan, yang sosok menyeramkan apa tuh, sering lihat sosok-sosok seperti itu? Kalau lihat sering, pasti itu sering. Pernah nggak sampai diganggu apa sampai kehilangan konsentrasi? Pernah saya kehilangan konsentrasi waktu itu, tapi saya sama teman saya. Cuman posisi kita berdua dan diem kan. Soalnya di jalan itu emang nggak ada orang sama sekali selain saya sama teman saya. Naik motor sendiri apa? Naik motor, saya bonceng dia. Oh, saya dibonceng. Terus gimana tuh cara membalikan fokus? Satu, saya pasti itu doa itu pasti. Terus saya setiap lewat jalan manapun itu pasti saya uluk salam, pasti itu, pasti. Terus pernah suatu ketika lewat jalan benar-benar sepi, klakson saya tuh nggak bisa nyala. Setiap saya lewat pohon besar gitu ya, setiap pohon besar, jembatan atau apa tuh saya pasti klakson. Ada kan Kak yang
kalau lihat lewat mana harus klakson atau jembatan klakson itu bener memang. Kalau benernya itu cuma buat apa ya? Kalau saya pribadi ya, sebenarnya Tintin, permisi, saya mau lewat gitu aja. Cuma buat gitu ya. Kalau saya, tapi kalau orang lain nggak tahu. Benar enggaknya kurang tahu ya. Ya. Iya Kak, kalau boleh tahu itu sosok-sosoknya boleh dijelaskan apa-apa. Kalau sosok-sosoknya tuh banyak. Saya tuh biasanya lihatnya itu Miss K. Tapi saya pernah ketemu Miss K itu ya merah kan. Maksudnya merah? Ya pokok dia tuh bajunya merah warnanya. Saya ketemu dia itu ketika saya perjalanan dari Kediri, posisi maghrib itu, maghrib. Orang kan emang bener kalau azan maghrib itu jangan sampean itu di jalan, harus berhenti kan setidaknya. Nah itu posisi hujan, jadi ya karena kita besoknya udah masuk shift, saya sama teman saya, yus lah gak apa-apa, Bismillah ay. Posisi saya dari Kediri mau balik ke Malang, saya kan pasti lewat Kandangan, terus Pujon, itu Ngantang. Nah di situ kan jalannya di pegunungan dan banyak pohon-pohon besar kan. Nah di situ saya ketemu sosok itu, tapi dia cuma duduk diem aja sambil lihat gitu, ya udah biasa. Terus kalau di jalan itu ya juga saya sering lihat, kalau di jalanan yang rame ya, apalagi di lingkup orang yang kaya-kaya, rumahnya bagus-bagus, itu sering saya lihat tuyul lari-lari dari satu rumah ke rumah lain gitu. Piaraan ya? Emang tuyul piaraan apa? Kalau peliharaan sih kurang tahu ya, buat pesugihan mungkin atau apa gitu ya. Terus kalau poci itu sering juga, tapi cuma dia berdiri doang di pinggir jalan gitu. Ya wes, cuma gitu. Ya seringnya tuh Miss K kayak gitu. Kadang kalau nggak gitu kayak mbah di rumah kosong, atau ada kalau saya lewat rumah kosong itu biasanya ada mbah di situ. Kalau nggak gitu ada orang ya berdiri doang di situ gitu. Iya Kak Rizky kan banyak kan menemui sosok pocong, kuntilanak ataupun semacam itulah. Ada nggak cerita di balik si pocong di kuntilanak ini? Ada nggak, punya nggak cerita? Saya punya satu kemarin sebelum saya pulang ke Ponorogo. Ketika saya di kos mau masuk gang, itu saya ketemu satu sosok pocong, tapi auranya tuh negatif banget. Jadi kayak dia tuh kelihatan banget kalau dia tuh jahat. Di sekitaran dia itu kalau dibilang orang tuh kayak ada asap yang bener-bener orang kalau kemarahan gitu loh. Jadi kayak dia tuh negatif banget auranya. Bahkan dia itu sempet kalau ngasih gambaran enggak ya, tapi dia itu kayak bukan nyerang sih, tapi berdiri di depan saya dan dia itu bukan megang, tapi saya serasa kayak ditekan banget, kayak ditekan, cengkram gitu. Kayak dicengkram. Dia itu bilang gini ke saya, lalekno jenengku, lalekno wajahku. Emang sudah pernah dikasih tahu itu namanya siapa? Enggak, sama sekali enggak. Terus? Dan ketika saya pertama kali ketemu itu, ya itu sudah langsung gitu? Iya. Tapi bukan kok ketika saya ketemu langsung tiba-tiba di depan motor saya, terus saya masih bawa motor, itu enggak, bukan. Jadi ketika saya udah, ya namanya saya tuh orangnya kalau udah kelewat mager cuci tangan, cuci kaki, habis shift gitu, ya wes lah, paling cuma cuci kaki doang, terus masuk kamar nggak mandi nggak apa, ya wes lah. Terus ketika saya tidur, ya itu tadi kan saya sering kan dapat gambaran-gambaran itu ketika saya tidur. Terus kadang kan saya diajak jalan-jalan mereka, saya tahu kalau saya sedang tidur itu, saya tahu, saya pun lihat kalau saya itu tidur. Dia itu kayak ya tadi bener-bener ngasih tekanan ke saya, dan itu posisi bener-bener panas banget itu panasnya. Itu pas baru lihat terus Kak Rizky tidur, terus
dikasih gambaran itu. Iya, tapi dia nggak ngasih gambaran gimana sih dia tuh dulunya tuh enggak sama sekali. Cuma dia tiba-tiba bukan nyerang ya, apa ya, tapi dia ngasih tekanan ke saya. Dan itu benar-benar panas dan kayak saya tuh benar-benar ditarik sama dia. Tapi saya berusaha untuk tetap stay sama Nahan gitu. saya nahan. Apapun waktu itu kayak saya benar-benar udah buntu. Wis saya tuh sampai saya itu takbir, sampai saya itu adzan, wis pokoknya semua doa saya rapalin. Dan ketika dia habis bilang itu, saya bilang stop, tolong berhenti, dan saya berdoa tuh benar-benar itu kayak saya udah nggak mampu buat bertahan. Dia ngelepasin saya, dan ketika saya bangun ternyata saya posisi duduk. Bangun itu sudah duduk. Terus saya bener-bener keringetan pol itu. Keringetan pol udah. Terus waktu itu saya matiin lampu, kan kadang kalau tidur saya matiin lampu. Nah, semenjak itu saya nggak pernah matiin lampu sampai sekarang. Tahu nggak itu maksud tujuannya sampai sekarang tahu? Kalau si pocong itu. Kalau tujuannya sih saya kurang tahu malahan. Kenapa kok, kadang saya juga bertanya-tanya kenapa kok dia bilang gitu ke saya. Berarti sampai sekarang nggak dikasih cerita enggak. Gitu? Enggak. Saya ketemu dia itu di timur kos saya. Kok dia itu soalnya di timur kos saya itu ada kuburan, dan jalan ke kuburan itu namanya jalan menuju surga kalau nggak salah. Oh, jalannya itu. Iya, jalannya menuju surga, dan di situ ada satu kuburan yang ya menurut saya lumayan gimana? Lumayan horor sih. Iya. Kuburan horor emang. Ya emang sih ya, kuburan emang horor sih emang. Emang tempatnya di situ. Ya Kak, dengar kalau pocong terus warnanya apa tadi hitam, itu apa benar yang digunakan sebagai media santet gitu nggak? Iya. Biasanya memang seperti itu. Dan mungkin iya itu tadi. Iya. Tapi saya kemarin juga lihat di balik sosok dia itu banyak sosok sih. Jadi kayak beberapa di belakang dia itu ada beberapa. Oh, ada banyak. Ada beberapa orang. Oh, ada beberapa orang. Jadi dia dipakai orang buat kamu kesana. Kamu ibarat kamu nyantet kesana ya. Terus bukan mungkin sih ya, kebetulan pas dia di situ saya lewat. Nah, dia ketemu saya, terus dia tahu kalau saya bisa lihat dia juga. Jadi dia sampai bilang ke saya tadi, lupakan namaku, lupakan wajahku, supaya mungkin si yang punya ini takut ketahuan. Oh, mungkin takut ketahuan. Jadi dia bilang itu ke saya. Biar nggak diceritakan ke orang-orang. Padahal saya sendiri kalau lihat kayak gitu ya wis lah, saya buat privasi sendiri lah, diem gitu aja. Takut mungkin ya. Kalau media santet itu selain pocong apa tuh Kak? Ada nggak media lain? Selama ini yang saya temui, yang saya tahu, masih saya tahu itu yaitu pocong itu tadi. Tapi kalau yang lain saya belum tahu. Ya kalau bisa nggak usah tahu. Tapi kalau bule saya sama teman-teman saya yang bisa lihat itu juga, mereka itu katanya ada juga media santet dari kuntilanak, terus apa ya, kayak benda-benda gitu loh. Itu ada juga. Jadi saya kalau yang lain tuh kurang tahu. Saya cuma dengar dari teman-teman saya. Kalau Kak Rizky kan tadi pernah lihat kunti yang warna apa tadi, merah. Iya. Itu apa Kak bedanya sama kunti yang putih? Setahu saya itu bedanya tingkatan usia sih. Ada yang warna putih itu biasanya yang paling muda. Terus kalau yang lain itu, tapi kalau yang merah ini katanya juga semakin gelap warna atau apa gitu, semakin tua usianya.
Jadi kalau yang putih itu yang muda, yang new lah ibaratnya, Mm-mm. newbie. Iya, baik Kak Rizky. Ini yang terakhir, ada nggak pesan untuk teman-teman untuk direkam? Kalau pesan-pesan itu saya cuma berpesan untuk mengingatkan siapapun dan dimanapun kalian berada, baik di jalan atau di suatu tempat yang baru, lebih baik itu tetap fokus dan selalu bilang salam ke siapapun, entah itu ke orang atau ya mungkin selain orang ya, itu harus tetap salam dimanapun itu, terutama kalau jalannya sepi atau apa itu ya kan orang bilangnya kalau jalanan sepi dan sering kecelakaan kan orang bilangnya angker, itu kan biasanya orang-orang Jawa bilangnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Rizky Iya. ceritanya malam hari ini. Baik teman-teman, itu tadi cerita dari Kak Rizky. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Akhiri kata, saya Arum dan Mbak Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.